Ibu Ratu Ayu Iya, di selamat Cirebon. malam abangku. Itu poni. Hidup Ya, Ini ada peristiwa di luar nalar yang lagi heboh. Lagi rame. Ya, Itu terkait si kembar, saya nggak tahu sih namanya, tapi salah satu yang baru meninggal tuh Nelly Sida Butari ya, keluarga Sida Butari ya, penyanyi rohani. Betul. Nah, yang lagi rame adalah ada dua peristiwa yang sedikit membuat kita agak terkaget-kaget. Yang pertama itu ketika jenazahnya disemayamkan di rumah duka, itu ada sepasang burung merpati katanya gitu, dan terekam di kamera. Ini kan saya sih yakin bukan sesuatu yang kebetulan ya. Ya, betul. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan murni secara logika itu. Nah, kebetulan kan Mbak Felin ini kan jago melihat hal-hal yang di luar logika gitu. Insya Allah. Mbak Felin, apa Mbak, kejadian ini apa yang kita bisa tangkap dari sepasang merpati itu? Sepasang merpati artinya adalah suatu pengorbanan seseorang, ataupun adalah merpati itu simbol kedamaian. Ya, dengan adanya kehadiran merpati yang ada dalam di dekat makam atau jenazahnya beliau adalah itu sebagai simbol kemurnian hati beliau. Artinya di sini ketika seseorang itu lebih kental perbuatan baik dia selama semasa dia di dunia, dan dia juga mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, apalagi kalau dia penyanyi rohani selalu worship ya, artinya adalah menyanyikan lagu-lagu rohani itu, dan juga aku sih melihat kebersihan jiwanya dia, kemudian kemurnian jiwanya dia yang membuat Tuhan itu mengirim. Aku melihatnya bukan sosok bukan sosok merpati lagi, tapi itu adalah dua malaikat penjaga yang memang dikirimkan insya Allah oleh Tuhan ya, untuk menyambut roh beliau untuk diangkat ke surga insya Allah. Dan aku melihat di sini banyak sekali ya, beliau itu mengorbankan ya, artinya mengorbankan sebagian dari hidup dia adalah untuk worshipnya, artinya untuk kegiatan yang lebih ke ibadah. Selain itu juga ada perbuatan-perbuatan almarhum ini yang memang selama hidupnya kemurnian hatinya dan juga kesucian hatinya yang tidak bisa dimiliki sebagian orang ya, sehingga Tuhan itu akan memberikan sesuatu hal yang indah ketika seseorang itu memiliki jiwa yang murni. Walaupun pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna dan kita semua pendosa ya, tapi Tuhan lebih tahu mana dia yang memang berhati mulia, suci dan murni, dan mana dia yang memang memiliki yang pantas untuk diangkat ya, untuk menjadi yang terbaik seperti itu. Memang energinya, kemurniannya ini sangat kuat ya. Aku akan bacakan energi kemurniannya beliau. Infinite Award. Tidak semua orang memiliki energi Infinite Award. Artinya adalah ini memang energi yang secara global, energi ini adalah bisa dikuasai oleh seluruh alam, artinya disupport oleh alam. Jadi hatinya dia itu memang sudah disupport ya oleh alam semesta, sehingga dia terbentuk menjadi manusia yang baik secara pemikiran hati ya, kemudian perbuatan juga, dan dilakukan oleh dianya sendiri dalam pengabdiannya kepada itu tadi ya, sebagian hidupnya dia mengabdi kepada worshipnya itu tadi, dalam menyebarkan dengan lagu-lagu rohani, sama aja dengan kayak kita kalau bahasa Islam itu kayak kita berdakwah ya, seperti itu. Jadi memang aku melihat sosok dua kakak beradik ini memang
dalam keluarga yang baik ya, dalam asuhan keluarga yang baik dan memang dekat kepada Tuhannya. Jadi hal ini memang layak dia dapatkan ya, karena emang aku melihat di sini dua sosok merpati itu adalah sesungguhnya bukan merpati tapi memang seorang malaikat yang aku lihat sosoknya. Bang? Halo? Bang? Bisa dilihat ya Mbak, apa yang terjadi di sekitar rumah duka itu ketika apa namanya jenazah itu disemayamkan, lalu ada sepasang merpati yang datang ke sana gitu. Ya, itu tadi. Tadi aku sudah menjelaskan bahwasanya dua sosok merpati itu adalah memang bukan sengaja ya, itu tidak sengaja. Memang itu merpati itu datang ke tempat tersebut dari arahnya pun yang berlawanan arah ya, yang memang itu aku melihat itu ada dari timur dan barat, yang memang itu adalah pertemuan dua malaikat yang memang memang ditugaskan untuk menyambut sosok beliau ini karena kebaikan hatinya tadi dan juga wujud dari rasa pengabdian dia kepada agamanya dia ya. Artinya kalau bahasa Muslim adalah ketika dia berdakwah ya. Jadi karena dia ini juga keluarga yang memang dekat ya, kental sekali, agamanya juga dia dekat ya, artinya pengabdiannya dia dekat kepada Tuhannya, kemudian ibadahnya dia juga lumayan ini ya, lumayan intens juga dia memiliki kedekatan yang khusus dengan Sang Pencipta dan juga kemurnian dan kesucian hatinya dia sehingga dia layak mendapatkan ini gitu Bang. Kalau dalam Islam ini namanya meninggal husnul khotimah gitu. Betul, istilahnya meninggal secara husnul khotimah. Ya. Mbak Felin, kemudian peristiwa menarik lainnya adalah ketika dimakamkan karena mereka kembarnya itu meninggal sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Dan ada satu kejadian lagi yang cukup membuat kita juga tidak kalah tercengang adalah jasad kembarnya itu yang dimakamkan 2 atau 3 tahun lalu itu kondisinya masih utuh. Ini apa yang Mbak Felin lihat? Keajaiban yang memang diberikan Sang Pencipta ya, artinya keajaiban yang memang diberikan oleh Tuhan kepada dia atas kemurnian, kesucian, dan karena kalau aku lihat dari keluarga sosok keluarga beliau ini memang sangat dekat ya, artinya memang turun temurun dari keluarganya beliau mengabdikan semasa hidupnya itu untuk mengabdi kepada Tuhan ya, artinya untuk apa ya, kalau bahasa orang gereja itu kalau kita tuh ceramah ya, jadi pendeta begitu. Jadi pendeta kayak apa sih, konseling kayak gitu ya. Jadi kayak kalau orang Muslim itu kayak penceramah gitu ya. Jadi selama aku lihat dari beberapa dari beberapa generasi dari keluarga tersebut adalah dia memang sebagai penceramah agama, dan di situ juga ada kesucian, kemurnian jiwa dan kedekatan dia dengan Tuhan, sehingga siapapun itu yang memiliki kedekatan dengan Tuhannya, Tuhan akan menjamin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan bangkai atau hewan apapun untuk menyentuh tubuhnya. Ini yang terjadi. Ini adalah bukti nyata bahwa surga dan dunia itu memang ada nyatanya, dan ini akan bisa dijadikan contoh yang nyata bagi mereka-mereka umat ya. Artinya kita kadang-kadang selalu menyepelekan hal sekecil apapun, padahal sebetulnya hal kecil apapun kalau kita dilakukan dengan tulus, kemurnian, dan juga atas istilahnya lillahi ta'ala kalau bahasa Indonesianya, insya Allah kita akan selalu mendapatkan pahala dari sekecil apapun perbuatan baik kita. Nah, ini contoh nyata bahwasanya neraka dan surga itu ada, dan Tuhan memberikan itu nyata saat ini ya. Dan memang saat ini kan alam juga sudah berbeda, tidak seperti yang dulu ya, bahwasanya sekarang ini alam juga mengalami berbagai macam gejolak dengan berbagai macam kejadian, dan itu akan dengan secara nyata alam akan memberikan kesaksian bahwa ini loh, ini orang baik,
ini orang yang tidak baik. Jadi kalau aku lihat apa yang terjadi dengan jasad, kenapa bisa jasadnya itu utuh, adalah karena memang keluarga beliau mengabdikan sebagian hidupnya kepada Sang Penciptanya. Artinya sebagai penceramah dan juga sebagai penyanyi rohani, ada kedekatan khusus dia dengan Sang Penciptanya, sehingga diberikanlah bukti nyata bahwa ini loh ya, Tuhan juga sama seperti kita ya, bisa menghargai kita. Ketika kita baik, maka kita akan dihargai dengan apa? Jangankan tanah ya, istilahnya hewan apapun tidak akan berani untuk menyentuh, tidak dibolehkan untuk menyentuh tubuh itu. Bahwasanya Tuhan itu ada. Ini adalah sebagian contoh alam bahwasanya memang kita patutlah kita berbuat baik dan bersyukur kepada Tuhan. Dan contoh yang baik juga nih untuk masyarakat Indonesia agar lebih berhati-hati lagi, dan setidaknya kita kembali lagi kepada Tuhan kita ya, karena memang ini aku lihat gift dan tidak semua orang memiliki kesempatan ini, dan semua orang pun bisa memiliki kesempatan ini ketika mereka sudah bertaubat. Bang, suaranya nggak saja biasanya menandakan apa? Ada pesan nggak untuk siapapun itu gitu ya, dari kejadian-kejadian seperti itu? Pasti. Ini adalah sebuah proses alam. Kalau menurut aku ini adalah sebuah proses alam, bahwasanya ini adalah pesan yang disampaikannya adalah bahwasanya jangan pernah kita itu, kadang begini, manusia sekarang banyak sekali menyampingkan Tuhannya daripada duniawi. Ya, ketika kita mengejar duniawi, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita mengejar Tuhan kita, dekatkan diri kita kepada Tuhan kita, jangankan duniawi, akhirat pun kita akan dapatkan itu loh Bang. Dan ini adalah salah satu bukti nyata bahwasanya Allah itu ataupun Tuhan itu akan memberikan sesuatu hal, amal perbuatan kita tuh yang akan dihisap yang nyata di depan mata. Ini kejadian hari ini yang dimana sosok tubuh ini yang masih utuh dan meninggalnya sang penyanyi ini ya, yang dijadikan patut kita acungkan jempol dan juga puji syukur ya, artinya diberikan rasa syukur bahwasanya itu wujud nyata bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu sayang. Dan kalau misalnya kita berbuat baik, itu tidak akan ada pernah ruginya. Justru kita ketika kita berbuat suatu kejahatan atau kita lupa kepada Tuhan kita, siap-siap kita akan mendapatkan azab yang lebih pedih daripada ini. Nah, siapa sih yang gak mau ketika kita meninggal, kemudian kita disambut, kemudian jasad kita utuh, apalagi wangi. Itu adalah jasad orang soleh kalau dalam Islam ya. Jasad orang soleh itu tidak akan pernah tersentuh oleh apapun. Dan itu ada ya hadisnya dalam Al-Quran, bahwasanya Allah akan mengharamkan bagi jasad orang soleh untuk dimakan atau didekatin binatang apapun. Seperti itu. Mbak Felin, tadi kan kita bicara tentang dua jasad yang boleh dibilang mengalami sebuah peristiwa supranatural yang mengejutkan. Sepanjang Mbak Felin menjalani praktek spiritual, entah itu untuk orang-orang yang masih hidup atau orang-orang yang sudah meninggal, Mbak, pernah nggak ada kejadian aneh? Kalau yang tadi ini kan mungkin yang baik-baiknya, pernah nggak ada kejadian supranatural juga, tapi yang menurut Mbak, yang dalam kacamata spiritual ini orang kayaknya semasa hidupnya seperti apa? Ada. Pak? Pernah nggak? Dan orang ini terkenal, pernah dengan almarhum Ki Joko Bodo. Siapa yang tidak pernah kenal dengan beliau? Semasa hidupnya ya, dari proses dia awal dia menjalani spiritual sampai ke meninggalnya beliau, alhamdulillah, aku salah satu orang yang memang waktu itu dimintai tolong oleh ibunda ya, artinya aku manggilnya ibunda karena kedekatan aku dengan beliau. Dan waktu itu dia nangis, Feli minta tolong Aki bisa nggak sembuhin, karena waktu itu dia banyak sekali teman-teman beliau ini yang datang, tapi alhamdulillah
mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan seorang Aki. Padahal pas aku datang ke situ pun aku nggak sengaja, waktu itu aku syuting dengan Trans 7 untuk liputan di rumah beliau untuk mistisnya. Ternyata aku disuruh masuk sama beliau, terus liatin Aki Felin ini, dia sudah 3 bulan terkapar dan nggak bisa ngapa-ngapain, mau minum aja susah, dan dia cuman kayak orang mayat hidup yang nggak bisa ini, cuman bisa ngeliat tapi dia nggak bisa ngomong. Sampai aku bilang, loh kok sampai seperti ini? Terakhir aku ketemu beliau masih bisa bicara, dia masih bisa jalan, sampai akhirnya aku nggak tahu gimana lagi, kata dia. Akhirnya ya udah Bunda, insya Allah beri aku waktu dulu, karena aku kan dengan kondisinya yang seperti itu kan aku juga nggak mau sembarangan ya, apalagi ilmunya beliau ini kan cukup tinggi juga. Jadi aku bilang kasih aku waktu untuk aku istikharah dulu, minta petunjuk sama Allah seperti apa treatmentnya. Kemudian suatu malam pulang dari sana, aku langsung pergi ke rumah beliau dan aku sholat hajat, dan kemudian aku ditunjukkan, ya udah aku disuruh kumpulkan keluarganya hari itu juga untuk baca Yasin, kemudian baca ayat kursi bersama. Malam itu juga ada anak istrinya, kemudian aku ambilkan air minum yang tadi bacaan ayat Al-Quran tadi, kemudian aku basuh semua ke seluruh tubuhnya. Besok paginya ya dengan sangat menyesal ya, dan sorenya sebelum aku melakukan pengajian, aku sempat ngomong, Bunda, apapun yang terjadi Bunda harus siap. Kenapa Felin? Pokoknya aku minta Aki biar bisa kembali, semua kuasa Allah, aku cuman bisa berusaha, aku akan minta semampu aku. Aku bilang aku izin, aku naik dulu ke pohon besar yang di depan rumah. Aku naik ke sana, tiba-tiba pas waktu aku bersemedi, aku melihat kakek buyut aku bilang, Dok, nggak usah khawatir, ini urusan aku. Cuman aku sudah melihat dia pakai baju putih, sudah lagi naik tangga, niti tangga nih. Terus aku bilang, lo mau dibawa kemana? Eyang jangan dibawa dulu, karena aku pengen dia hidup, aku bilang, karena aku pengen dia sehat lagi. Kamu urusin yang menjadi tugasmu, ini tugas aku. Loh Eyang, tapi aku nggak bisa, aku pengen harus dia pulang dulu sebentar. Nggak bisa, pokoknya kamu jangan bantah, kamu harus lanjutin tugasmu. Aku bingung karena permintaan keluarga suruh kembali, tapi pada akhirnya aku cuman ya udah, aku minta izin. Kemudian aku cuman baca Al-Fatihah almarhum. Kemudian habis itu pas aku mau turun dari pohon tersebut, ada sosok ular besar menghadang aku. Tiba-tiba dia bilang jangan ikut campur. Terus aku cuma bilang, loh aku nggak kenal kamu, aku nggak pernah takut dengan siapapun dan makhluk apapun kecuali takut dengan Allah. Aku bilang, aku di sini cuma pengen meminta hak aku sebagai aku ini keluarga dari Aki, untuk Aki supaya bisa kembali. Dan kalau kamu ada urusan dengan dia, kamu akan berurusan dengan aku. Terus dia cuma bilang jangan macem-macem. Aku nggak pernah takut, aku bilang minggir nggak. Dia nggak mau minggir, aku bacain ayat kursi, aku turun. Terus langsung aku feelingku nggak enak. Bunda, mohon maaf apapun yang terjadi, yang penting Bunda harus siap. Aku balik lagi. Emang kenapa Lin? Bisa sembuhkan, insya Allah. Yang penting kita berusaha ya Bun, daripada Aki seperti itu tersiksa. Sebenarnya itu 3 bulan sebelumnya itu sebenarnya sudah setengah badannya itu sudah nggak ada, cuman tinggal memang nunggu yang ini yang belum selesai, ular ini kan pegangannya beliau. Lalu kemudian akhirnya kita semua keluarga sepakat kumpul. Kemudian ada ibunya, ada mertuanya di situ, semua kumpul, kita bareng-bareng baca Yasin, kemudian baca ayat kursi. Kemudian saat itu juga diminumin air tawasul kita, dia masih bisa ngomong, coba istighfar gitu. Pelan-pelan dia bisa ngomong, pelan-pelan makan, bisa senyum. Akhirnya udah sehat, aku bilang. Dia masih ingat aku, Felin, kata dia sempat ngomong gitu. Iya Ki, ayo sehat yuk, kita jalan-jalan lagi, aku bilang gitu. Terus akhirnya kata dia, gitu doang. Ya udah, akhirnya karena aku lihat kondisi udah mulai ini, aku pikir akan sembuh mudah-mudahan gitu kan. Akhirnya aku pulang. Begitu aku pulang, besok paginya aku dapat kabar bahwa Aki nggak ada. Dan alhamdulillahnya ketika aku lihat mayat beliau tuh, mayat itu tuh nggak tahu ya, aku temukan beliau waktu posisi terkapar itu hitam, posisinya hitam, auranya hitam. Tiba-tiba tuh pas meninggalnya tuh dia berseri, senyum, dan kayak yang plong lepas sampai
sampai orang yang pertama kali dikabarin bahwa Aki meninggal itu adalah aku, Bang. Pagi-pagi aku langsung pergi, kemudian aku telepon teman-teman media untuk datang ke rumahnya Aki. Aku bilang cepet kesini. Sampai dengan ke pemakaman, alhamdulillah aku yang ngurusin dari semuanya. Dan alhamdulillah ketika itu sampai dengan 7 harinya, alhamdulillah kita lihat seorang sosok Ki Joko Bodo ketika masa mudanya seperti apa perjalanan beliau, sampai ketika aku meninggal, melihat dia itu wajahnya tersenyum putih bersih. Bahkan aku astagfirullahaladzim, kataku, ini orang benar-benar sudah bertobat dan benar-benar pertobatannya tuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa buat aku. Itu pengalaman aku ketika aku beberapa kali ngurusin atau bertemu dengan orang yang memang bermasalah dalam sakaratul mautnya. Ada beberapa juga pasien aku yang memang sudah tua dan memiliki ilmu, meninggalnya juga tidak wajar. Tapi yang aku akan angkat adalah ya itu tadi, seorang ketika dia semasa hidupnya pernah melakukan kesalahan sebesar apapun itu dosa dia, ketika dia semasa mau meninggalnya bertobat dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah tunjukkan saat itu juga, ya Allah menunjukkan saat itu juga bagaimana karomah Allah memberikan kesempatan kepada umatnya untuk diberikan yang namanya dihapus dosa-dosanya, diberikan keringanan seringan-ringannya, bahkan diangkat ke surga. Itu wujud nyata dan beberapa kali aku mengalami hal itu. Itu luar biasa. Oke, thank you Mbak. Ian, ada yang mau ditambahkan? Halo Ian. Iya. Abang nanti kalau untuk tambahan namanya kehidupan Melita sekarang kan sudah bertemu sama kembarannya, dan apa sih pesan apa sih yang mau disampaikan dari fenomena ini? Mungkin ada yang terbaca dari kartu Mbak, mungkin ada, kan dia kan lagi rencana nikah terus ditinggal, terus ada yang bilang dia begitulah kalau ditinggal saudara kembar gitu, bakal cepat atau lama cepat nyusul segala macam. Kira-kira ada gak yang terbaca dari kartu-kartu Mbak Pelit? Oke, aku akan baca dari kartu aku ya. Oke. Jadi meninggalnya Melita ini tidak bisa dikaitkan dengan ketika saudara kembarnya meninggal kemudian kakaknya pun ikut meninggal, tidak. Yang aku lihat di sini fenomenanya adalah bahwasanya ini adalah kuasa Tuhan, di mana ketika Tuhan menyayangi seseorang umatnya ataupun mereka yang memang ibadahnya kuat, hatinya bersih, murni, suci, kemudian orangnya berbuat perbuatan baik yang lebih kental, lebih lebih dominan daripada sifat buruknya dia. Insya Allah Allah memberikan kesempatan kepada orang itu untuk lebih dekat. Biasanya orang baik itu akan lebih cepat meninggalnya. Karena apa? Dirasa sudah cukup sudah cukup karmanya. Karena itu tadi, kita itu hidup menuai 2 karma baik atau karma buruk. Ketika seseorang itu memiliki karma baik di masa lalu dan dia dalam keluarganya, dia akan lebih cepat Allah atau Tuhan akan lebih cepat mengambilnya, karena ada sesuatu hal yang besar yang di sini adalah kekuatan penuh dalam diri dia yang memang dibutuhkan alam semesta untuk keseimbangan dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan, walaupun sedih tapi dia diberikan suatu kesempatan besar untuk melakukan sesuatu hal yang besar, dan ada tugas besar yang memang di sini adalah ada kaitannya dengan keseimbangan alam dan kesempurnaan iman seseorang. Jadi kalau aku bilang di sini adalah meninggalnya kakak beradik ini adalah sebagai penyeimbang alam, bahwasanya kuasa Tuhan memberikan sesuatu hal energi besar bagi sang keluarga ini yang nantinya akan menjadikan kebaikan untuk seluruh umat dalam agamanya. Jadi ini akan diberikan contoh, karena saat ini alam semesta ini sudah sangat energi alam semesta ini sudah sangat tercemar dengan energi-energi lain, sehingga keseimbangan alam ini kurang. Makanya Allah ataupun Tuhan memberikan kesempatan manusia untuk bertobat. Sebenarnya ini adalah teguran ataupun pesannya adalah
Allah memberikan manusia untuk bertobat, karena saat ini seperti adanya perang saudara ataupun dengan Palestina yang diserang oleh Israel ya, itu adalah wujud suatu kerusakan ya. Maka Tuhan memberikan suatu kebaikan di sini agar manusia itu ingat kepada Tuhannya. Ini adalah teguran buat kita semua ya, artinya bahwasanya alam semesta kita nggak pernah tahu kapan yang namanya kiamat itu pasti ya. Jadi di sini aku melihat ini adalah wujud keseimbangan alam dan wujud nyata bahwa ini akan diberikan bahwa Allah itu atau Tuhan itu ada. Jadi jangan sampai manusia itu lupa, karena saat ini banyak manusia berbondong-bondong untuk mengejar duniawi daripada mengejar itu tadi ya, mengejar Tuhannya. Sehingga banyak manusia yang lupa kepada Tuhan dan mengejar duniawi ini. Ini pesannya. Jadi bahwasanya ingat, hidup itu adalah untuk menunggu kematian, dan mati itu pasti. Jadi ini merupakan keseimbangan alam, dan memang ini adalah wujud nyata bahwa surga dan neraka itu ada di dunia. Itu aja. Oke. Oke. Thank you, Mbak Yuli. Oke.